Halo Sahabat Mista, berikut Top 5 edisi pekan ini. Sejumlah informasi terhangat selama sepekan hadir ke hadapan Anda dari daerah hingga mancanegara. Kasus penyebaran penyakit demam berdarah dengue atau DBD di Kota Pematang Siantar dinyatakan kejadian luar biasa atau KLB. Seluruh kecamatan dinyatakan zona merah. Kasus penyebaran penyakit demam berdarah dengue atau DBD di Kota Pematang Siantar semakin meluas. DBD sudah dinyatakan sebagai kejadian luar biasa atau KLB, di mana seluruh kecamatan dinyatakan zona merah. Status KLB DBD di Kota Pematang Siantar dengan titik penyebaran meliputi 8 kecamatan. Sudah 6 minggu sejak dinyatakan KLB. Telah dilakukan kegiatan penanganan namun tidak menunjukkan penurunan kasus yang signifikan. Domen Silalahi selaku epidemiologi ahli muda pada Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar menyatakan penyakit DBD yang kini dinyatakan KLB dipengaruhi oleh peralihan cuaca, di mana kadang turun hujan dan panas sehingga nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Di Kota Pematang Siantar sendiri sejak bulan Januari hingga Juli 2022 terdapat 317 kasus DBD, sementara angka kematian sebanyak 7 orang selama tahun 2022 ini. Pada bulan Januari terdapat 47 kasus, Februari 24 kasus, Maret 39 kasus, April 28 kasus, Mei 81 kasus, dan pada bulan Juni kembali meningkat hingga 82 kasus. Dan Juli sampai saat ini terdapat 16 kasus. Dari data tersebut, Kecamatan Siantar Martoba paling tinggi kasus DBD. Kericuhan terjadi saat eksekusi bangunan kaldera kopi di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Sejumlah massa yang terdiri dari penggiat seni hingga aktivis melakukan aksi penolakan. Konflik tanah dan bangunan di Kaldera Coffee di Jalan Sisingamangaraja, Medan menimbulkan kericuhan. Kericuhan terjadi saat eksekusi bangunan Kaldera Coffee tersebut dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan. Akibatnya puluhan orang sempat ditahan meskipun kemudian dilepaskan kembali oleh pihak kepolisian. Sebelum eksekusi dimulai, sejumlah massa yang terdiri dari penggiat seni hingga aktivis melakukan aksi penolakan. Aksi saling dorong tak terhindarkan usai pembacaan surat eksekusi yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Medan. Megawati Simanjuntak yang masih merasa pemilik sah tanah dan bangunan tersebut meronta dan mengatakan bahwa gugatan mereka dimenangkan, tetapi mengapa mereka justru diusir. Joni Sritonga, kuasa hukum dari John Robert, mengatakan bahwa sertifikat hak milik atau SHM nomor 381 dan 382 milik klien mereka hingga saat ini masih sah. Hal itu yang menjadi alasan kenapa kliennya melawan eksekusi. Selain bangunan kafe, petugas juga mengeksekusi sebuah bangunan tempat praktik dokter kandungan yang berada di sebelah kafe. Usai seluruh barang dikeluarkan, petugas dari jurusita kemudian memagar seluruh bangunan dengan seng. Jurusita Pengadilan Negeri Medan Darwin mengatakan eksekusi sudah berkekuatan hukum tetap. Ditambahkan kuasa hukum pemohon eksekusi Oktaman Simanjuntak, proses eksekusi telah dilakukan penggugat sesuai dengan prosedur, yang mana hal tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Kami bukan perampok. Pembagian BLT-DD di Desa Barisan Nauli, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi dipotong Rp50.000. Pungli ini diduga dilakukan oleh sekretaris desa. Sejumlah warga penerima bantuan dari program bantuan langsung tunai dana desa atau BLT-DD di Desa Barisan Nauli, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi merasa kesal. Hal ini dikarenakan BLT-DD tersebut dipotong sebesar Rp50.000 kepada setiap penerima bantuan. Pemotongan diduga dilakukan sekretaris desa di desa tersebut. Pengakuan warga, pemotongan Rp50.000 itu dilakukan dengan paksa dan ancaman. Bagi warga yang tidak memberikan uang sebesar Rp50.000 tersebut akan dicoret dari daftar penerima BLT-DD selanjutnya. Karenanya, tidak sedikit keluarga penerima manfaat mengeluh. Seorang ibu rumah tangga mengaku penyaluran atau pembagian BLT-DD Desa Barisan Nauli, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi dipotong Rp50.000 tiap penerima yang dilakukan oleh sekretaris desa pada Senin 11 Juli 2002 lalu di kantor Desa Barisan Nauli. Sekretaris Desa Barisan Nauli Guntur P. Sijabat ketika dihubungi Mister melalui selulernya membenarkan dirinya ada menerima uang dengan jumlah bervariasi dari keluarga penerima manfaat BLT-DD. Tetapi menurutnya tidak ada paksaan dan apalagi ancaman akan mencoret
dari daftar penerima. Menurutnya uang tersebut sebagai uang terima kasih dengan alasan biaya minum bersama di kantor. Dikatakannya pihaknya melakukan pembagian atau penyaluran BLT-DD yang sudah 2 tahap selalu dikawal tim monitoring dari Babinsa, Babin Kamtibmas, tokoh masyarakat, dan Kasih PMD dari kantor Camat Sumbul. Atas kejadian tersebut, Camat Sumbul tetap Lingga mengaku pihaknya akan segera turun ke Desa Barisan Nauli untuk melakukan cross-check informasi itu. Camat juga secara tegas tidak membolehkan pemotongan tersebut. Pemerintah menjadikan vaksin booster sebagai syarat untuk melakukan perjalanan. Aturan ini berlaku efektif mulai 17 Juli 2022 untuk perjalanan darat, laut, dan udara. Pemerintah menjadikan vaksin booster sebagai syarat untuk melakukan perjalanan. Aturan ini berlaku efektif 17 Juli 2022 untuk perjalanan darat, laut, dan udara. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan pemerintah memutuskan menjadikan vaksin booster sebagai syarat perjalanan demi mencegah peningkatan kasus COVID-19. Meski menurutnya angka kenaikan COVID-19 tidak terlalu besar, namun pertambahan secara persentase cukup signifikan. Realisasi vaksin booster sejauh ini dianggap belum maksimal. Aturan perjalanan yang baru bisa mendorong percepatan vaksinasi. Selain mempercepat vaksinasi booster, kebijakan ini lebih untuk melindungi masyarakat dari ancaman COVID-19. Menurut Aditya, vaksin bisa menjadi perisai bagi masyarakat yang melakukan perjalanan. Aturan penggunaan masker di beberapa negara sudah dilonggarkan. Dengan program vaksin booster, pelaku perjalanan diharapkan tidak membawa virus COVID-19 ke dalam negeri. Bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang sudah mendapat vaksinasi booster, tidak perlu menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Jika pelaku perjalanan dalam negeri baru mendapatkan vaksin dosis kedua, wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Selain itu, dapat juga menunjukkan hasil tes negatif RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Jika pelaku perjalanan dalam negeri memiliki kondisi kesehatan khusus atau menderita penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksin, wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR dengan pengambilan sampel 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Presiden Sri Lanka akhirnya mengundurkan diri. Pengunduran diri tersebut ia sampaikan melalui email kepada Ketua Parlemen Mahinda Yapa Abeywardena sesaat setelah melarikan diri ke Singapura. Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa telah mengajukan pengunduran dirinya dalam sebuah surat yang dikirim melalui email kepada Ketua Parlemen Mahinda Yapa Abeywardena. Sebelumnya Rajapaksa mendarat di Singapura dalam penerbangan dari Maladewa setelah melarikan diri dari negaranya seiring dengan pecahnya protes anti pemerintah. Abeywardena telah menerima email pengunduran diri Rajapaksa, namun kantor juru bicara parlemen menyatakan bahwa surat tersebut perlu diverifikasi terlebih dahulu karena keabsahannya perlu dipastikan. Itu telah dibagikan dengan otoritas terkait untuk verifikasi yang sama. Begitu memiliki konfirmasi resmi dan diverifikasi secara hukum, mereka berharap dapat membuat pernyataan. Pihak parlemen menambahkan bahwa mereka mengharapkan untuk menerima salinan kertas dari surat tersebut, tetapi itu akan memakan waktu lebih lama karena akan dikirim dari Singapura. Menurut sumber pemerintah, surat itu dikirim melalui email setelah Rajapaksa tiba di Singapura. Singapura mengatakan Rajapaksa telah diizinkan memasuki negara itu dalam kunjungan pribadi, tetapi tidak meminta atau diberikan suaka. Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri, Singapura menyebutkan bahwa Singapura pada umumnya tidak mengabulkan permintaan suaka. Perlu diketahui demonstrasi yang melanda Sri Lanka dimotori oleh krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaannya pada 1948. Bahkan krisis ini telah berakibat pada kekurangan pangan, obat-obatan, serta kelangkaan sumber energi. Negara kepulauan berpenduduk 22 juta orang itu telah mengalami pemadaman listrik selama berbulan-bulan. Warga juga harus merasakan kekurangan pangan dan bahan bakar yang akut, serta inflasi yang melonjak ke rekor paling menyakitkan yang dicatat sejarah negeri itu. Sri Lanka juga mengumumkan keadaan darurat nasional. Pengumuman ini disuarakan beberapa jam setelah Gotabaya Rajapaksa pergi meninggalkan negara itu ke Maladewa. Dengan larinya Gotabaya ke luar negeri, Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe didaulat menjadi pejabat presiden sementara. Namun keputusan itu memicu protes lebih lanjut karena warga juga menuntut agar Wickremesinghe juga mengundurkan diri. Demikian Top 5 yang kami sajikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk tetap mendapatkan informasi terbaru dari kami. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.